Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembahasan sebelumnya, yaitu tentang hotel syariah. Nah, di sini pemakalah sudah menyiapkan PowerPoint-nya. Untuk itu, saya persilahkan. Yang pertama itu ada pengertian hotel syariah. Hotel syariah merupakan sebuah penginapan yang operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Dengan adanya konsep ini, maka tidak ada kesempatan yang dapat disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan praktik maksiat yang bertentangan dengan hukum syariah Islam. Lalu, meski begitu, tempat ini diperuntukkan tidak hanya bagi muslim, non-muslim pun dapat menginap di jenis penginapan ini. Jadi, walaupun namanya hotel syariah, tapi hotel tersebut bisa dihuni oleh yang bukan Islam atau yang non-muslim, seperti itu. Lalu, fasilitas masjid ini didesain sedemikian rupa, tulisan seperti Asmaul Husna di setiap dindingnya. Selanjutnya, itu mengumandangkan azan di setiap lantai atau sudut hotel di tiap waktu-waktu sholat. Kemudian, rekening yang digunakan itu rekening bank syariah. Keempat, melarang pertemuan di kamar bagi tamu yang bukan muhrim, dan juga penyewaan kamar tidak diperuntukkan untuk sepasang kekasih yang belum muhrimnya. Terus yang kelima itu, tidak terdapat minuman maupun makanan yang mengandung alkohol, dan wajib memiliki sertifikat halal dari MUI. Biasanya itu kan kalau di hotel konvensional itu kan terdapat bar gitu ya. Dan yang terakhir itu, tidak diperizinkan sebagai tempat untuk mengonsumsi obat-obatan terlarang ataupun untuk kegiatan yang dilarang oleh Islam. Perbedaan hotel syariah dan hotel konvensional. Yang pertama itu peraturan lebih ketat di hotel syariah. Yang kedua itu fasilitas di hotel syariah itu dibatasi. Seperti adanya klub, bar, atau tempat karaoke semacamnya, seperti itu. Yang ketiga, di hotel syariah ini ada sertifikasi halalnya. Nah, di hotel syariah ini menyediakan tempat ibadah atau alat-alatnya seperti kayak Al-Quran, alat untuk perlengkapan sholat, tempat wudhu, dan konvensional itu jarang sekali menyediakan seperti itu. Dan interior konvensional terkesan modern dan bebas dalam mendesain interior tanpa memperhatikan syarat-syarat syariah. Kalau hotel syariah itu mereka mendesain khusus gitu agar terlihat lebih islami. Di dindingnya ditempeli kayak misalkan ayat-ayat Al-Quran atau semacamnya. Oke. Selanjutnya ada regulasi hotel syariah tentang melalui peraturan materi pariwisata dan ekonomi kreatif Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah. Pada lampiran peraturan tersebut dijelaskan secara detail hal-hal yang harus dipenuhi saat suatu hotel syariah. Sekian. Hotel syariah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sektor pariwisata halal. Kemarin kan sudah kita bahas ya, pariwisata halal itu apa. Kemudian hotel syariah ini juga merupakan salah satu dari akomodasi dalam pariwisata yang memberikan fasilitas sesuai prinsip syariah. Ya. Nah, lalu bagaimana perkembangan hotel syariah ini? Saat ini, kebutuhan terhadap hotel syariah itu meningkat seiring dengan kecenderungan masyarakat yang mulai menanamkan gaya hidup halal atau yang sering disebut dengan halal lifestyle. Ya, ini juga kemarin sudah kita bahas ya, apa itu halal lifestyle. Ya, jadi ini masih ada kaitan dengan pembahasan sebelum-sebelumnya ya. Menurut pengamat properti mengatakan bahwa Indonesia ini masih belum memiliki hotel syariah yang cukup layak. Alasannya, kebanyakan hotel syariah yang ada di Indonesia masih memiliki pasar menengah ke bawah. Jadi ini hotel syariah itu kebanyakan masih hotel yang bintang 3 atau bintang 4 ya, bahkan di bawah itu gitu ya.
Jadi belum ada yang hotel bintang 5 gitu. Pada saat datang Salman dan rombongan itu akhirnya nginepnya kan bukan di hotel syariah karena itu tadi ketiadaan hotel syariah yang layak gitu. Ini menurut Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia atau yang disingkat dengan PHRI, hotel syariah ini masih memiliki peluang besar untuk tumbuh di Indonesia. Ini dibuktikan dengan tumbuhnya hotel syariah di Indonesia mencapai 10%. Pertumbuhan hotel tersebut masih berfokus di beberapa titik destinasi wisata halal seperti Lombok ya. Kemudian juga ada beberapa kota lainnya, misalnya kayak di Sumatera Barat, kemudian di Aceh, di Jakarta ya. Nah, hal ini sejalan dengan ditetapkannya Lombok, ya, Nusa Tenggara Barat, dan juga Jakarta sebagai salah satu destinasi halal terbaik di dunia. Ini problemnya nih, ya, kenapa hotel-hotel di Lombok ini belum semuanya bisa dikatakan syariah, karena sulitnya untuk mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Nah, saat ini di Nusa Tenggara Barat baru ada 42 hotel, ya. Secara bertahap, hotel-hotel tersebut telah melaksanakan kepatuhan syariah. Meskipun belum sepenuhnya. Jika dibandingkan dengan ribuan hotel lainnya lagi yang ada di Nusa Tenggara Barat ini masih banyak yang belum mematuhi ya prinsip syariah. Secara regulasi sebetulnya Kementerian Pariwisata itu sudah mengeluarkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2014. Namun aturan ini ya telah dihapus melalui Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016 karena dianggap sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan wisata halal yang ada. Jadi karena hotel syariah itu merupakan salah satu bagian dari pariwisata syariah, di hotel syariah itu sebetulnya sudah diatur di dalamnya ya. Untuk mengisi kekosongan, DSN MUI mengeluarkan fatwa mengenai pedoman penyelenggaraan wisata berdasarkan prinsip syariah, yaitu Fatwa DSN MUI nomor 108 tahun 2016. Fatwa ini mengatur tentang keseluruhan tentang kegiatan pariwisata syariah, mulai dari ketentuan akad perjanjian yang dilakukan, ya, kemudian juga ketentuan hotel, kemudian destinasi wisata, kemudian juga spa, sauna, kemudian juga massage, ya, kemudian biro perjalanan maupun juga ketentuan mengenai pemandu wisatanya. Ini sudah diatur semua di dalam Fatwa DSN MUI tersebut, ya, mengenai ketentuan hotel ada di dalamnya. Lalu apa perbedaan hotel syariah dengan hotel konvensional menurut Fatwa DSN MUI nomor 108 tahun 2016 tentang pelaksanaan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Pertama, hotel syariah itu tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan juga tindakan asusila. Tadi juga sudah dijelaskan ya. Kalau yang bukan muhrimnya tidak boleh masuk ya. Kemudian juga kalau ada tamu itu harus di ruang tunggu yang sudah disediakan oleh hotel. Kemudian hotel syariah itu juga tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan juga tindakan asusila seperti karaoke, kemudian pub, kemudian diskotik. Kemudian yang ketiga, makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel wajib mendapatkan sertifikat dari MUI, ya. Yang keempat, menyediakan fasilitas peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah. Jadi disediakan tempat wudhu, terus juga ada mukena, ya, ada sarung, ada kitab suci Al-Quran, ataupun juga ada fasilitas yang lain yang nyaman untuk beribadah, ada AC-nya dan segala macam yang lain. Ya. Kelima, pengelolaan dan karyawan-karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah. Kemudian yang keenam, hotel syariah itu wajib memiliki pedoman ataupun panduan mengenai prosedur pelayanan hotel.
guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, ini harus ada panduannya. Jadi siapapun harus membaca ya panduan itu, bagaimana dia memperlakukan tamunya yang misalnya bukan muhrim, ataupun juga security ketika dia menerima tamu yang mencurigakan, ataupun juga ketika resepsionis ya menanyakan tamunya dan segala macam. Itu ada etikanya, ada prosedurnya, ada panduannya, ada SOP-nya gitu ya. Nah, yang terakhir nomor 7, rekomendasi dari DSN MUI bahwa hotel syariah itu wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanannya. Misalkan pembayaran untuk jasa sewanya, ataupun termasuk menyimpan deposito uangnya, ataupun juga termasuk sekarang kan ada alat digital pembayaran syariah ya, namanya Link Aja. Jadi ini ya yang harus dipahami oleh teman-teman semua pembahasan hotel syariah. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan ini teman-teman mendapatkan gambaran apa sih istimewanya, atau apa sih yang membedakan antara hotel syariah dengan hotel konvensional. Ya.